Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebaktian umum online ICLA. Hari ini kita mau bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Dia telah mengalahkan maut dan dia telah bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita katakan, Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, Raja mulia telah bangkit, haleluya. Yang mati gantiku, haleluya. Maut di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kami bisa dibebaskan dari upah dosa, menerima pengampunan dosa dan menjadi anak-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Kami berdoa, Tuhan bantu kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu dan hidup dalam kekudusan, supaya kami tidak sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, buka jalan bagi mereka, dan bantu mereka selalu bersandar kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang harus mendidik dan mengasuh anak mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kekuatan, supaya mereka boleh mengajar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga terus berdoa agar segala tindakan kekerasan dan kejahatan di negeri ini dapat diatasi. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak kekerasan rasisme untuk orang Asia di Amerika. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menghibur dan menguatkan hati mereka. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan kita ambil dari kitab Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kita naikkan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah landasan iman kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersuka cita karena kita memperingati hari kebangkitannya. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 16. Jadi di bagian awal firman Tuhan sudah dibacakan pada saat bacaan Alkitab, dan saya akan melanjutkan pembacaannya dari ayat 9 sampai yang ke-16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari, ada seorang yang berkata kepada pendeta, ya ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya tidak percaya sama Tuhan Yesus." Pendeta itu bilang, "Loh, kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus?" Orang ini menjawab, "Ya karena Tuhan Yesus itu tidak ada. Tuhan Yesus itu tidak eksis di dunia ini. Dia hanyalah sebuah cerita fiksi saja." Lalu pendeta itu jawab, "Oh, Tuhan Yesus ya sungguh-sungguh nyata. Dia benar-benar hidup di dunia ini, dan dia adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia." Lalu orang ini jawab, "Pokoknya saya tidak percaya, Pak Pendeta. Lo tidak ada buktinya bahwa dia hidup di dunia ini. Pokoknya saya juga tidak melihat secara langsung Yesus itu." Pak Pendeta ini berkata, "Kamu percaya nggak sama presiden itu?" Presiden Abraham Lincoln itu adalah presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lalu orang ini jawab, "Oh ya tentu saja. Aku percaya bahwa dialah presiden Amerika ke-16. Pak Pendeta itu nanya, "Loh, bagaimana kamu tahu dan percaya bahwa dia itu hidup dan pernah menjadi presiden?" Lalu orang ini menjawab, "Ya karena banyak orang pernah melihat dan juga sejarah mencatat semua itu bahwa dia adalah presiden." Lalu Pak Pendeta ini langsung menjawab, "Sama seperti Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia ini, melakukan banyak sekali mujizat. Dia disalibkan, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Banyak orang pada saat itu melihat kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan mereka bersaksi, memberitakan Injil, dan sejarah itu mencatat semuanya di dalam Alkitab. Dan juga banyak sekali resource lain, sumber-sumber lain yang mencatat akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini." Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah suatu cerita dongeng belaka. Bukanlah sebuah fairy tale atau cerita fiktif. Tetapi kejadian ini adalah suatu fakta yang kebangkitan itu telah disaksikan oleh banyak orang. Kita dapat melihat kebenaran itu pun di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu, pada saat itu, pada momen beberapa hari sebelumnya, pada momen Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus itu meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam di hati para pengikutnya. Mereka itu begitu sedih karena Tuhan Yesus itu yang mereka kasihi, guru mereka itu harus mati. Kita tahu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat luar biasa di bumi. Dan seharusnya dia itu mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak melakukan itu semua. Dia harusnya pada akhirnya dia harus mati dan juga dikuburkan.
Maka dari itu, momen kematian Tuhan Yesus adalah suatu momen yang begitu menyedihkan bagi para pengikut Tuhan Yesus. Karena semua iman dan pengharapan dari murid-murid kepada Tuhan Yesus itu semua sirna. Sudah selesai semua. Lalu pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome datang ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki dan juga merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Dan sesampainya di sana, mereka melihat bahwa batu sudah terguling dan kubur sudah kosong. Bayangkan Bapak Ibu, batu yang begitu besar sudah terguling dan juga kubur itu kosong. Tentu saja pada saat itu ketika mereka melihat itu semua langsung panik, takut, dan mereka juga bisa berpikir bahwa wah, ini tubuh Tuhan Yesus ini dicuri. Tetapi bukan itu. Ketika mereka sampai di kubur itu, mereka menjumpai malaikat yang berjubah putih mengatakan bahwa jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Bapak Ibu, ini adalah suatu peristiwa yang sangat extraordinary, yang sangat tidak biasa, tidak wajar. Apa yang mereka lihat dan dengar itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan sangat sulit sekali untuk langsung dapat dicerna. Baru 2 hari yang lalu mereka melihat bahwa kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka juga melihat Tuhan Yesus itu dikuburkan. Dan pada saat itu mereka masih berduka dan mau meminyaki Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba melihat kubur itu sudah kosong, batu sudah terguling, dan tubuh Tuhan Yesus tidak ada. Dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan malaikat, membawa pesan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar pesan dari malaikat itu, apa yang menjadi reaksi mereka? Dan kita itu dapat melihat di dalam ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Mereka gentar dan takut atas apa yang telah terjadi. Ini adalah satu reaksi yang normal ketika kita mendengar kabar yang mengejutkan. Kita pun sama kalau kita menerima kabar yang begitu mengejutkan, extraordinary, yang nggak biasa, kita pasti membutuhkan waktu untuk mencernanya. Dan berita ini adalah berita yang begitu penting. Dan mereka yang pertama kali mendengar pesan Paskah ini, bahwa Yesus telah bangkit. Dan setelah mendengar berita yang mengejutkan ini, mereka pergi dan juga menyampaikan semua pesan ini kepada pengikut Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan pesan yang malaikat sampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dan mereka akan menjumpai Tuhan Yesus. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena, pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Dan dialah yang menjadi saksi pertama melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Maria melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup. Tuhan Yesus tidak lagi mati. Kubur kosong itu bukan berarti mayatnya telah dicuri. Tetapi Yesus benar-benar hidup. Dan betul, seperti yang dikatakan malaikat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan dia mengalahkan kuasa maut. Sesudah dia melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia memberitahukan langsung cepat-cepat berita sukacita ini kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada saat itu masih dalam keadaan yang duka, sedih, berkabung dan menangis. Karena Tuhan Yesus yang mereka kasih itu telah mati. Ketika Maria Magdalena menceritakan bahwa kubur telah kosong dan Tuhan Yesus telah bangkit, apa yang menjadi respon mereka? Oh iya? Masa sih Tuhan Yesus bangkit? Di mana Tuhan Yesus? Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mana? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, jawaban mereka tidak seperti itu. Alkitab mencatat bahwa mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit.
Mereka dipenuhi dengan keraguan-raguan, makanya pada saat itu mereka tidak percaya. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat di bagian berikutnya, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada rupa yang lain, dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari pengikut Tuhan Yesus yang berjalan keluar kota. Dan dalam Injil Lukas pasal 24 dicatat bahwa mereka ini adalah 2 orang murid Tuhan Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dikatakan pada saat itu mereka bercakap-cakap dan juga berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kedua murid mereka ini tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Padahal mereka bercakap-cakap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai pada saat waktu ketika mereka duduk makan bersama, dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa Dialah Tuhan Yesus. Setelah menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka langsung memberitahukan kabar ini kepada pengikut Tuhan Yesus yang lain. Tapi sekali lagi apa respon pengikut Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan hal ini? Apakah mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit? Alkitab sekali lagi mencatat bahwa teman-teman itu tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan juga mati dan dikuburkan. Dan berbicara akan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti. Mungkin ketika mereka dengar akan hal itu, mereka bisa berkata seperti ini. Ya, kita tahu Tuhan Yesus itu berkuasa dan melakukan banyak sekali mujizat di dunia ini. Tapi ya udahlah cukup omong kosong itu. Kita sendiri sudah melihat kok Tuhan Yesus itu sudah mati dan tidak berdaya kepada orang yang menyalibkannya. Dia mati dan semua itu sudah selesai. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah kejadian itu, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya lagi. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 11 muridnya, kepada orang terdekatnya. Bapak Ibu Saudara, murid-murid telah mendengar kabar dan berita-berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada saat itu. Dia dengar berita-berita sana-sini bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Sebenarnya berita ini membuat murid-muridnya itu mendapatkan harapan, mempunyai harapan dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberitahu pada murid-muridnya bahwa anak Allah akan mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu didengar oleh murid-muridnya dan Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada mereka. Tapi Alkitab sekali lagi mencatat bahwa murid-murid tidak percaya akan berita ini. Semua itu dianggap omong kosong. Hidup mereka itu diliputi dengan keraguan-raguan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan hidup mereka itu seakan-akan menjadi suram. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada hari-hari esok. Bapak Ibu bisa bayangkan. Apa yang terjadi jika Tuhan Yesus tidak bangkit? Apa yang terjadi jika Paskah itu tidak ada? Di dalam 1 Korintus pasal 15 dan 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Tuhan kita tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, maka sia-sialah kepercayaan kita semua. Iman kita semua jadi sia-sia. Maka berita Injil ini tidak berarti. Jika Tuhan tidak bangkit, maka Paskah itu tidak ada. Dan ketika kita mau memberitakan Injil ini, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka ini bukan lagi kabar baik. Sama seperti murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikutnya. Mereka kecewa, mereka tidak percaya, tidak punya harapan, tidak punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Kristus sungguh sudah bangkit. Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dan juga kepada murid-muridnya. Dengan bertujuan untuk meyakinkan iman mereka bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup mengalahkan kuasa maut dan juga dosa. Bapak Ibu Saudara, setelah pengikut-pengikut Kristus itu melihat bahwa Tuhan Yesus bukan lagi Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup, maka ada bukti nyata yang terjadi di dalam hidup mereka. Hidup mereka bukan lagi hidup yang sama lagi. Ada turning point di dalam hidupnya.
Mereka hidupnya 180 diubahkan sepenuhnya. Mereka yang dahulu hidup dengan penuh ketidakpercayaan, keraguan-raguan, ketakutan, masih mementingkan dirinya sendiri. Tidak berani lagi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, hidup mereka ditransformasi satu persatu. Setelah mereka melihat bahwa Yesus itu sungguh bangkit dan hidup. Hidup mereka tidak lagi sama seperti yang dulu. Mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka mau hidup berkorban bagi Tuhan Yesus. Rela mati bagi Injil. Dan kabar kebangkitan itu, Bapak Ibu Saudara, terus kita dengarkan dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini, 2000 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dari firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan kepada kita. Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan dan juga dosa, kita yang seharusnya mendapatkan maut, Tuhan Yesus memberikan kemenangan itu kepada kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kemenangan itu hanya eksklusif saja kepada murid-murid Tuhan Yesus atau kepada orang Yahudi atau kepada orang-orang yang melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tidak. Tapi kepada kita semua yang hidup setelah 2000 tahun setelah itu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kabar baik ini harus terus diberitakan agar kita semua memperoleh hidup yang kekal dan mendapatkan kemenangan. Walaupun Bapak Ibu Saudara kita sendiri tidak melihat langsung akan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita percaya dan semua itu oleh karena iman. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memaknai titik tolak baru untuk memperbaharui iman dan juga pengharapan kita di dalam Yesus. Pasca menghidupkan kembali semangat yang lemah, Yesus yang telah bangkit dan hidup itu memberikan keberanian menghadapi badai topan hidup yang ada, apalagi di tengah pandemi ini. Kekhawatiran dan juga ketakutan yang pasti akan kita alami. Tetapi iman yang kita landaskan kepada Kristus yang hidup membuat kita mengatasi segala kekhawatiran yang kita rasakan pada saat ini. Sebesar dan juga seberat apapun pergumulan hidup kita perlu ingat bahwa kuasa kebangkitan Kristus sudah membawa kemenangan dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai hidup penuh pengharapan dan kemenangan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita ditransformasi, diubahkan setelah kita bertemu dan juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sama seperti murid Tuhan Yesus yang sudah mengalami kuasa kebangkitan itu, hidup mereka tidak sama lagi. Ada turning point, ada titik balik yang membuat mereka itu menjadi orang yang berbeda. Saya percaya kita pun demikian setelah kita percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Maka ada titik perubahan kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika Kristus yang hidup itu ada di dalam hati kita, maka hidup kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Kita sudah lahir baru di dalam Kristus yang memenangkan kita dari kuasa dosa dan juga maut. Bapak Ibu Saudara, di Singapura ada satu badan rehabilitasi Kristen yang namanya Breakthrough Mission. Di tempat ini adalah tempat bagi mereka yang pernah kecanduan narkoba dan obat-obatan. Dan disinilah banyak dari mereka hidupnya itu diubahkan. Ketika waktu saya di seminari di Singapura, saya sendiri pun pernah melihat mereka. Dan ketika mereka bersaksi bahwa Tuhan sudah mengubahkan hidup mereka, dan wah luar biasa, saya terkejut sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka itu, badan mereka itu dipenuhi dengan tato-tato. Wah, tangannya dipenuhi dengan tato, sampai ke leher, kaki, sampai ke mukanya. Ketika melihat mereka itu seram sekali, kelihatannya seperti penjahat. Tapi kalau benar-benar kita lihat, mereka itu orang-orang yang baik, dan hidup mereka itu sudah diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian dari seorang yang bernama Joel Lee. Dia juga dari Breakthrough Mission. Dia sudah memakai narkoba sejak umur 13 tahun.
Dia memainkan narkoba itu sejak masa mudanya. Bayangkan umur 13 tahun sudah memainkan narkoba. Dan lingkungannya itu tidak baik. Dipenuhi dengan para pecandu narkoba. Dan Joel ini sudah bolak-balik masuk ke dalam pusat rehabilitasi. Dan di tengah masa-masa itu, waktu masih muda remajanya, dia itu pengen sekali berhenti dari kecanduan ini. Dia mau hidupnya itu sebenarnya diubahkan. Tetapi dia tidak kuasa akan kecanduan itu. Dia tetap tidak bertobat, dia terus melakukannya lagi dan lagi, memakai obat itu, jual beli obat. Ketika orang tuanya melihat hal ini, tentu hatinya begitu sedih dan hancur, karena tidak menyangka bahwa anaknya ini yang masih remaja, harusnya punya masa depan yang cerah, tapi terjebak dalam narkoba. Terus-menerus memakai narkoba dan tidak bisa berubah. Sampai Joel ini umurnya sekitar 20 tahunan lebih, dia masih nggak berubah. Mamanya itu tidak kuasa melihat akan hal ini, dan harus mengambil keputusan yang sulit. Yaitu dia menelpon polisi, menangkap anaknya sendiri ketika dia ada di rumah. Mamanya itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya itu harus diborgol, ditangkap, dan dibawa paksa masuk ke dalam mobil polisi. Mamanya nangis, sedih. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia terus memakai narkoba. Tidak ada pilihan lain. Harus membawanya ke dalam penjara. Joel begitu marah akan hal ini. Karena mamanya sendiri yang memanggil polisi untuk menangkapnya. Dibawa ke penjara. Bayangin. Dan dia melarang mamanya. Jangan pernah mengunjungi dia. Untuk masuk penjara. Jangan pernah kunjungi dia waktu masuk di dalam pusat rehabilitasi. Bapak Ibu Saudara, Joel itu mengalami kepahitan yang sangat mendalam kepada mamanya. Dia benci mamanya karena tega melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah kegelapan, di tengah lembah kegelapan itu, di dalam penjara dia mengenal akan Kristus. Ada organisasi Kristen yang datang melayani pelayanan-pelayanan penjara. Dan di sana dia ikut kebaktian, ikut Bible study, melakukan konseling dengan seorang pendeta. Dan di sanalah dia belajar untuk mengampuni mamanya. Kehidupan Joel pelan-pelan diubahkan. Dan ketika dia mengenal Kristus lebih dalam lagi di hidupnya itu semakin lama diubahkan. Tentu saja tidak langsung, tapi pelan-pelan itu dia berubah. Hingga pada suatu waktu akhirnya dia mengizinkan mamanya lagi untuk boleh mengunjungi dia di pusat rehabilitasi. Dan pada saat itu ketika dia bertemu dengan mamanya, dia mau mengambil kesempatan itu untuk menceritakan Kristus yang mengubahkan hidupnya. Mamanya bukan seorang yang percaya, tapi dia melihat bahwa Joel ini begitu berubah. Hidupnya itu diubahkan, tidak lagi sama. Hidupnya ada sesuatu, ada transformasi dalam hidupnya yang mengubahkan hidupnya yang lama menjadi yang baru. Dan itu adalah Kristus. Mamanya percaya ketika dia melihat hidup Joel itu diubahkan. Dan papanya pun juga akhirnya, puji Tuhan, boleh dimenangkan. Dan keluarga boleh dimenangkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan kita percaya kepadanya, hidup ini tidak lagi sama seperti yang dahulu. Kita ini sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa kemenangan kepada kita. Kemenangan atas dosa dan juga kematian. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Kuasa kebangkitan itu membawa kemenangan kepada kita. Dan kuasa kebangkitan itu membuat hidup kita tidak lagi sama. Kita mempunyai hidup yang berkemenangan karena dia hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengingat kembali akan karya Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang hidup, maka kami mempunyai harapan, kami mempunyai hari esok. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau, karena karya penebusan, karena Engkau bangkit, maka kami tidak lagi mempunyai hidup yang sama. Kami mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, ajarlah kami terus ya Tuhan untuk mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang mempunyai
pengharapan di dalam-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari ini, di mana kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."
Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Kita bisa transfer via Zelle, atau memberikan cek dan dibawakan ke pastori gereja, atau menyisihkan dan diberikan pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemberian-Mu di dalam hidup kami. Segala sesuatu yang kami miliki datang dari-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dari segenap hamba Tuhan dan juga pengurus ICLA mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur atas 1 minggu yang telah kita lewati, di mana kita bisa bersama-sama merayakan Jumat Agung, perjamuan kudus, dan juga Paskah, di mana kita diingatkan atas karya Kristus di atas kayu salib. Kiranya lewat ibadah-ibadah yang ada, dapat menguatkan iman kita semua. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita akan ada kebaktian doa Rabu seperti biasa jam 8 malam, dan juga Saint Petra pada jam 8 malam juga hari Jumat. Dan kita bisa ikuti semua di dalam channel YouTube kita, dan mari kita sama-sama join, dan kita bisa bertumbuh bersama. Mari kita follow sosial media ICLA Ho Kim Tong. Di dalamnya kita akan dapat banyak mengikuti banyak informasi terkini ICLA. Mari kita follow dan share kepada keluarga dan teman-teman kita. Demikian Bapak Ibu Saudara warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.